Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran direksi, para pejabat setempat, para kiai, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berjalan jauh dari Tangerang ke sini. Bapak mungkin ada yang lebih jauh dari saya. Kita semua berkumpul ke sini pertama-tama karena kita disatukan oleh keimanan yang sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan pagi hari ini untuk memperkaya, mempertebal dan memantapkan keimanan kita. Karena pada akhirnya Bapak Ibu semuanya, semua yang kita dapat, apa yang kita peroleh tidak akan terasa bermakna tanpa ketulusan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Bisa saja Allah menciptakan kita selesai dibiarkan. Bisa. Ada golongan di barat itu orang percaya yang namanya Tuhan, tapi mereka nggak percaya agama, nggak percaya wahyu, nggak percaya kitab suci, nggak percaya nabi. Bagi mereka ya adalah Tuhan pencipta itu ada, tapi tugas dia itu ya menciptakan alam, ya udah selesai. Kayak orang bikin jam tangan gitu loh, kayak orang bikin mesin. Diproses, diproduksi ini alam, setelah itu dibiarkan. Gak ada yang namanya nabi, gak ada yang namanya syariat, gak ada yang namanya mujizat, gak ada yang namanya wahyu, gak ada, semuanya khurafat, dongeng semua itu. Itu ada, Pak. Nah, kita ini beberapa langkah lebih maju dari mereka. Udah mah percaya Tuhan, ya percaya nabi, percaya syariatnya, mengamalkan pula. Yang mengamalkan loh ya, bagi yang mengamalkan. Jadi Allah itu bisa saja menciptakan dunia tanpa dia atur. Tapi dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah tidak hanya menciptakan, tapi juga mengatur dan memberikan tuntunan. Tuntunan itulah yang dalam bahasa agama disebut sebagai wahyu. Kalau pernah mendengar istilah wahyu, wahyu itu maksudnya pengetahuan atau tuntunan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh nabi. Semua nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasain Bu. Kalau disebut nama Nabi Muhammad baca sallallahu alaihi wasallam. Karena orang bakhil itu kata Nabi, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusolli alaihi. Orang pelit itu orang yang kalau namaku disebut, dia nggak mau sholawat. Jadi kalau saya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Bapak ngomong kayak gitu tuh pahalanya besar loh Pak. Bukan saya yang bilang, itu hadis Nabi yang bilang. Man shalla alayya marratan, sekali. Siapa yang bersalawat sekali. Bapak kan ngomong tadi tuh, sallallahu alaihi wasallam, sekali. Sallallahu biha alaihi asyra. Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ada sebagian ulama menjelaskan, tadi disebut 10 kali kan,
Satu kalinya solawat Gusti Allah itu, tentu solawat Gusti Allah bukan berarti Allah solawat kayak kita ngomong pakai lisan, bukan. Maksudnya curahan rahmat yang bersifat khusus. Satu solawatnya Allah itu tafukullal ujur wal hasanat, itu bisa mengalahkan banyak sekali amal kebaikan. Satu kalinya solawat Gusti Allah itu. Sekarang kalau kita ngomong sallallahu alaihi wasallam, pahalanya Allah 10 kali bersolawat. Kalau lebih dari itu, ya tinggal dikaliin aja. Itulah rahmat yang Allah curahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya wahyu, Pak. Manusia bisa berpikir dengan akalnya, bisa tahu bohong itu jelek, korupsi itu jahat. Jahat ya Bu ya? Korupsi itu jahat sekali. Jahat sejahat-jahatnya. Yang membuat rakyat kita menderita, sengsara, nestapa, kecewa, sedih, bercucuran air mata, salah satunya adalah kerakusan para pejabat di negeri kita. Terus gimana Ustaz kalau rakus kayak gitu? Kita sumpahin supaya masuk neraka gitu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita, Pak. Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong. Nabi nyebutnya tolong. Tolong saudara kamu, baik dia yang zolim maupun yang dizolimi. Kalau nolong yang dizolimi mah gampang, jelas. Pertanyaannya kalau nolong orang zolim gimana? Diingatkan kalau itu perlakuan zolim. Sambil diingatkan, didoakan Bu. Ayo kita doain nih, mudah-mudahan pejabat kita pada eling ya Pak. Aminnya yang kenceng atuh, Bapak emang pelaku bukan kan? Nih yang aminnya pelan-pelan saya curiga-curiga nih mah, mohon maaf. Yang aminnya pelan-pelan takut-takut doang. Pak, kita doain koruptor-koruptor supaya dapat hidayah. Nah gitu dong. Soalnya sengsara negeri kita gara-gara mereka nih. Jubah yang saya pakai nih jubah Al-Azhar, mirip kayak bendera merah putih Indonesia kan. Putih, merah. Putih simbol kesucian, merah simbol keberanian. Di negeri kita orang berani banyak Pak. Berani maling triliunan, berani. Merah kan simbol keberanian, tapi yang minim, yang susah dicari di negeri kita itu orang yang hatinya putih, orang yang mengabdi secara tulus, beribadah dengan ketulusan dan kejujuran. Susah Pak. Agama tuh datang sebetulnya buat itu, supaya hati kita itu, mental kita itu nggak kayak binatang yang kerjaannya makan, minum, rakus, main, istirahat. Besoknya main lagi, makan, minum, udah. Allah menurunkan wahyu di antara tujuannya supaya manusia hidup dengan keistimewaannya yang berbeda dengan binatang. Terbimbing, dikasih bimbingan sama Allah. Wahyu Allah itu dulu turun kepada Nabi terdahulu banyak sekali. Nabi-nabi terdahulu itu mendapatkan, ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran wahyunya itu. Jangan bayangin lembarannya itu dari langit kemudian jeluk begitu, enggak. Allah alam apakah itu yang penting diwahyukan ke Nabi Ibrahim. Entah itu setelah itu ditulis atau bagaimana, Allah alam. Nabi Musa menerima Taurat, Nabi Isa menerima Injil, Nabi Daud menerima Zabur dan kitab suci yang lain yang gak disebutkan. Tapi mereka dapat itu. Mereka dapat ketuntunan dari Tuhannya menyangkut kehidupan umatnya harus bagaimana. Nabi-nabi itu. Semua wahyu terdahulu itu, kata para ulama, yang nabi-nabi terdahulu itu, kalau mau diringkas, makna-maknanya itu tercantum dalam Taurat, Injil, Zabur. Jadi kalau boleh dibilang Taurat, Injil, Zabur itu adalah summary dari wahyu-wahyu sebelumnya. Ringkasan, inti-intinya. 3 kitab suci ini, Taurat,
Injil, Zabur, kalau mau diringkas lagi, inti-intinya semuanya terangkum dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran yang berapa surat bu Al-Quran? Yang jarang ngaji ketahuan nih. Surat Al-Quran ada berapa? Gak usah googling dulu, jawab. 100 berapa bu? Ya Allah ya Karim, pada ngaji sih. Surat Al-Quran yang berapa pak? 114 itu kata para ulama kalau mau dicari ringkasannya, ikhtisarnya, summary-nya itu ada dalam surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah diantara namanya adalah Ummul Kitab, induk dari kitab suci, induk Al-Quran. Semua yang dibicarakan Quran itu ada di Al-Fatihah Pak. Semuanya. Coba saya tanya sekarang. Al-Quran bicara tentang akidah dalam banyak ayat, terutama ayat Makkiyah. Dalam Al-Fatihah ada pembahasan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Al-Quran bicara tentang tata cara ibadah, tentang syariat. Dalam Al-Fatihah ada. Di mana coba itu diisyaratkan syariat atau tata cara ibadah itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Quran bicara tentang sejarah. Mana ustaz sejarah dalam Al-Fatihah? Ibu nggak baca Fatihahnya, nggak dihayati dengan baik, jadi nggak ngerti yang dibaca. Makanya sholatnya nggak khusyuk karena nggak paham. Dalam Al-Fatihah ada firman Allah, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Sejarah kan? Bicara orang masa lampau. Yang Allah berikan nikmat berupa hidayah. Para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh dan seterusnya. Bicara sejarah. Al-Quran banyak bicara tentang Bani Israel. Bahkan yang menarik Pak, ini sebagai bukti Quran bukan buatan Nabi Muhammad Quran itu. Buktinya apa? Coba itu kalau misalnya saya ngarang buku dan saya punya kesempatan cerita pengalaman pribadi saya yang berharga, pasti saya ceritain. Begitu kan? Di Quran Pak, coba cek, ada nggak cerita surat mengisahkan pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah? Ada nggak? Nggak ada. Pernah Quran bicara tentang pernikahan beliau dengan Sayyidah Aisyah? Tidak ada. Pernah Quran bicara tentang lahirnya putra Nabi yang namanya Ibrahim dari Maryah Al-Qibtiyah. Yang Nabi bilang kalau seandainya ada Nabi setelahku, orangnya ini Ibrahim. Cuma nggak ada Nabi setelah beliau. Gak ada itu, di Quran gak ada itu. Gak ada di Quran itu. Nabi pernah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Dan dalam riwayat disebutkan salah satu masa paling sulit yang beliau alami itu waktu beliau ke Taif. Ceritanya itu begini, karena ini nyambung dengan tema Isra Mi'raj. Beliau itu pernah kehilangan dua sosok yang paling beliau cintai dalam 1 tahun yang sama. Satu sosok melindungi beliau di rumah, namanya Sayyidah Khadijah. Satu sosok yang lain melindungi beliau di luar rumah, namanya Abu Thalib, paman beliau. Dua-duanya wafat, sampai sekarang disebut dalam kitab-kitab sirah, tahun wafatnya dua sosok yang paling dicintai oleh Rasulullah ini, namanya Amul Huzn, tahun kesedihan. Lihat Bu, kehilangan istri tercinta, bahkan diriwayatkan Nabi itu saking cintanya sama istrinya, sering kali menyebut nama Khadijah. Khadijah itu meskipun lebih tua, ibunda Khadijah, meskipun lebih tua dari beliau, Nabi itu sangat setia kepada istrinya. Istrinya sudah wafat, masih disebut-sebut. Amanat bi id kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang kafir.
Wa saddaqatni id kadzabanin nas. Dia membenarkan risalahku ketika orang-orang mendustakan. Wa wasatni bimaliha id haramanin nas. Dia melipur diriku dengan hartanya, membantu diriku dengan hartanya ketika orang-orang mengucilkanku. Wa ruziqtu minhal walad. Dan aku diberikan keturunan darinya. Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu. Nah, ini ngomong-ngomong sedikit nyenggol. Nabi ketika ngomong mengenang Sayyidah Khadijah yang lebih tua dari beliau, istri yang pertama dan tidak pernah nikah dengan perempuan manapun. Ketika beliau dengan Sayyidah Khadijah itu tanda kesetiaan atau laki gila perempuan, Bu? Si ibu mah gimana sih? Konek kasih, Bu? Nabi itu selesai istrinya meninggal, ini istrinya lebih tua. Istrinya lebih tua. Kan suka ada yang bilang poligami sunnah Nabi katanya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, ngomong-ngomong. Nabi itu waktu sama Sayyidah Khadijah 25 tahun gak pernah kawin sama siapapun. Ketika beliau wafat, namanya masih dikenang terus-menerus. Sampai-sampai dikisahkan Nabi itu sering berbagi kepada kawan-kawannya Sayyidah Khadijah. Karena ingin membahagiakan hati istrinya walau di alam barzakh. Pertanyaannya, itu kira-kira laki-laki yang setia atau laki-laki yang gila wanita? Bagus sekali. Berarti sunnah Nabi itu punya banyak bini atau satu bini, Bu? Bagus. Ajari suaminya tuh. Lah bener kan? Itu nyata, Pak. Sunnah Nabi yang pertama ditonjolkan dalam sejarah hidup beliau, setia dengan satu istri. Loh, kan setelahnya nikah, Ustadz. Iya, tahu istri kedua yang dinikahi siapa? Orang taunya Sayyidah Aisyah. Lupa. Ada perempuan satu yang dinikahi oleh Nabi. Tahu nggak siapa namanya? Namanya Saudah binti Zam'ah. Itu janda. Itu janda. Satu-satunya istri beliau yang perawan itu Sayyidah Aisyah aja. Yang lainnya Hafsah, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu seorang janda, memang agak muda, usianya sekitar 20-an lebih gitulah. Seorang janda, putri Sayyidina Umar, laki-lakinya namanya Hunais, wafat di peperangan Uhud. Umar itu merasa iba sama putrinya. Aduh, kasihan banget ditinggal sama suaminya, masih muda begitu. Ditawarin sama Abu Bakar, ditawarin sama Utsman supaya dinikahi putrinya ini nih. Abu Bakar nggak mau, Utsman nggak mau. Nabi merasa empati, ingin memperkokoh persahabatan dengan Umar bin Khattab, sekaligus ingin menghilangkan kesedihan dari hatinya Umar. Ditawarin ke Abu Bakar nggak mau, Utsman nggak mau, sama Nabi dinikahin. Orang poligami zaman sekarang nggak begitu judulnya. Iya kan? Diembat duluan gitu loh. Bukannya ditawari, sini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, udah sama saya aja. Nggak ada tuh, Pak, cerita kayak gitu orang poligami zaman sekarang ya. Poligami itu halal, nggak ada yang bilang haram. Tapi sekiranya menimbulkan banyak mafsadat, sebaiknya jangan. Sekarang poligami itu terbukti banyak mafsadatnya. Ya terserah, ada kayak yang poligami. Terakhir saya diundang ke Bogor, ada kiai punya pesantren gede, istrinya 2, anaknya 20. Itu real, Pak, nyata. Tapi akur karena yang suaminya kiai itu. Ada lagi kiai punya istri 4-empatnya jadi hafizah Quran. Ada. Karena suaminya kiai, orang soleh. Ya, kalau tipe-tipe begajulan yang modal banyak duit doang, gak punya agama, tipis iman, pengen poligami, ngerusak namanya itu. Dibilang sunnah Nabi dari mana? Nabi mengajarkan qanaah. Qanaah itu apa artinya? Puas. Dikasih satu istri yang masih layak, masih pantas, masih menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, ngapain nyari-nyari? Terus saya gak puas, Ustadz. Lah, tugas kita itu memang begitu, menahan hawa nafsu, jangan dituruti terus-menerus. Jadi kemana-mana tuh ngomong poligami. Tadi sampai mana saya?
Tuh kalau udah urusan poligami lupa tuh Pak. Ada temanya apa itu tadi tuh? Oke, wahyu Al-Quran. Kalau kita ringkas itu terangkum dalam basmalah. Semua yang tadi bahwa Quran bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita pribadi beliau itu jarang disebut. Tahu nggak nama Nabi yang paling banyak disebut di Quran itu siapa? Nggak pada tahu kan? Nggak pada ngaji sih. Kalau ngaji Quran nggak diperhatiin. Ramadan doang ngajinya. Qurannya bulukan di rumah. Nabi yang paling banyak disebut itu Ibu, Nabi Musa alaihi salam. Kisah yang paling banyak disebut kisah Bani Israel. Sekarang pertanyaan sederhana, itu Quran kalau buatan Nabi Muhammad ngapain cerita orang lain gitu loh? Kenapa nggak beliau aja yang cerita sendiri, kehidupannya sendiri? Bani Israel, Nabi Musa banyak diulang-ulang kisahnya karena banyak pelajaran berharga bagi kita sekarang. Nggak cukup waktu kita ngebahas itu. Maksud saya, semua yang dikabarkan Quran kalau mau diringkas itu ada di Al-Fatihah. Menariknya lagi apa? Al-Fatihah dari basmalah sampai waladdallin itu kalau mau diringkas lagi, ringkasannya ada dalam basmalah. Lihat Pak. Basmalah itu terangkai dari 3 kata. Ba, karena ba ini ada maknanya. Ini yang mau saya bahas. Kedua, ism, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 5 kata kunci. Semua yang disampaikan Quran, memang betul Pak, real itu. Semuanya, intisarinya, pokok-pokoknya itu ada di basmalah itu. Menariknya lagi, basmalah itu kalau mau diringkas, ternyata kata para ulama, intinya itu ada dalam huruf ba yang di awalnya itu. Wah ini ilmu menarik Pak. Itu gimana Ustadz maksudnya? Saya nggak ngeh. Itu kan ba cuman titik doang. Kalau dibaca apa maksudnya? Kok bisa Quran yang sedemikian banyak dan berlimpah ayatnya itu, kok bisa diringkas hanya dengan 1 titik, namanya titik ba itu, bismillah itu. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Mari sama-sama kita bahas ini Bu. Agak serius dikit ya saya kalau ngaji nih. Udah siap ya? Gak terasa udah setengah jam juga. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Mari kita tanya para ahli bahasa. Huruf ba itu maknanya apa? Ketika saya bicara Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa itu? Memang kalau diterjemahkan Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terjemahan Indonesianya begitu. Mari kita fokuskan dengan kata dengan yang terjemahan huruf ba itu. Bapak Ibu sekalian, di antara makna ba dalam bahasa Arab yang terangkai dalam basmalah itu, satu makna di antaranya adalah al-isti'anah, minta pertolongan. Bu, saya mau nanya deh. Ibu kalau minta tolong sama teman, itu posisi ibu lagi lemah atau lagi kuat? Jelas ya? Kalau kita minta tolong sama sosok yang lain, itu tandanya kita lemah. Artinya apa Pak? Quran ini dari ujung ke ujung intinya mau ngasih pesan sama kita. Kamu jangan jadi hamba yang sombong, yang sok kuat, sok pintar, sok cerdas, sok kaya, sok jenius, sok paling berpengaruh, si paling zaman sekarang istilah si paling. Si paling A, si paling ini, si paling itu. Jadilah hamba yang merendah dan senantiasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat. Coba dah itu baca Quran dari awal sampai akhir. Inti pesannya begitu kan sebetulnya. Ngapain Quran kisah bicara Bani Israel, kisah Ashabul Kahf, kisah Nabi Yusuf, kisah Al-Imran, menjelaskan sorga, neraka. Tujuan intinya supaya kamu jadi hamba Tuhan yang benar-benar jadi hamba, merasa senantiasa butuh kepada Allah itu. Jadi kalau ada orang kerjaannya ngaji, baca Qurannya fasih, tapi hatinya kotor,
gak punya kejujuran dalam kehambaannya, gak merasa sebagai hamba Allah, gak merasa rendah hati, suka mengkafirkan sesama muslim, suka bermusuhan, demen buruk sangka sama orang, gak merasa dirinya kurang, merasa dirinya lebih, saya paling pintar, paling banyak ibadahnya, paling cerdas, paling. Ngomong-ngomong akhlak paling itu akhlak iblis sebetulnya, iya kan? Iblis itu di sorga bukan karena dia bodoh. Sadar nggak Pak? Iblis diusir dari sorga bukan karena dia bodoh, bukan karena dia kurang ibadah. Bapak Kiai pasti pada tahu itu. Iblis itu dulunya min ahlil ibadah, dia orang yang mengenal Tuhannya, diusir sama Allah bukan karena kekurangan pengetahuan, bukan karena kurang ibadah, tapi kurang ketundukan sama Tuhannya. Disuruh sujud doang, gak mau dia. Sekarang ada emang ustadz orang kayak gitu? Banyak Pak. Ngapain saya sholat sujud-sujud di masjid? Gak ada gunanya. Saya sholat gak sholat sama aja kok. Nah kan? Mewarisi akhlak iblis, lihat. Itu Quran diturunkan tujuannya supaya kita sadar. Kita ini manusia yang kerdil, yang lemah, tidak berdaya. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, la syai', nothing. Bahasa orang Sundanya nothing. Gak ada apa-apanya kita itu. Jadi agama ini turun ke dunia supaya kita sadar dengan hakikat kehambaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat Pak. Itulah kenapa ulama menjelaskan intisari Quran ada dalam ba basmalah. Karena di antara makna ba itu begitu. Makna kedua. Oh indah Al-Quran itu. Subhanallah. Semakin banyak dibaca asal dengan pemahaman dia, semakin memperkuat iman kita. Makna ba yang kedua adalah al-musahabah. Apa maksudnya musahabah? Artinya kebersamaan. Artinya begini. Pas saya ngomong Bismillahirrahmanirrahim, kalau mana yang pertama tadi artinya saya meminta pertolongan kepada Allah dalam pekerjaan yang saya mulai dengan Bismillah ini. Makna yang kedua, saya mengikut sertakan Allah dalam pekerjaan yang saya lakukan ini. Artinya apa? Itu Quran, wahyu Allah semuanya itu intinya mau ngasih kita pesan. Dalam kehidupan apapun, di posisi apapun, pekerjaan apapun, siapapun kamu itu harus belajar untuk senantiasa melibatkan Tuhanmu dalam pekerjaanmu. Luar biasa kan? Selama ini kita beragama cuma di KTP doang, nggak sampai begitu tuh. Pas kita mau kerja, coba deh Bu, cobain. Sekali aja nyobain. Mulai besok atau lusa, kapan aja terserah mau dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati udah niat nih. Ya Allah, Engkau mentakdirkan aku sebagai karyawan. Aku keluar dari rumah ini semata-mata untuk memenuhi tugas yang Engkau berikan. Terima ini sebagai amal ibadah ya Allah. Datang ke kantor gak mungkin korupsi. Ya kalau benar niatnya kan. Kalau niatnya benar gak mungkin itu korupsi itu. Kan begitu seharusnya. Malu. Merasa malu. Di zaman sekarang banyak orang beragama gak punya malu itu Pak. Pakai peci, umroh, berangkatin haji orang, padahal duitnya itu duit haram semua. Ada kayak begitu, ada. Gimana ibadah mau diterima coba? Banyak orang sekarang bicara ceramah tentang keikhlasan, tawakal, sabar, qanaah. Dilihat duitnya haram semua. Lah gimana ceritanya mau ikhlas? Salah satu syarat utama kalau ibadah kita mau diterima Bapak Ibu sekalian adalah aklul halal. Makan uang halal. Jangan suka nyari yang haram-haram. Tapi dasar penyakit manusia. Udah dikasih yang halal masih nyari yang haram. Gak puas. Kayak binatang kayak begitu. Lihat Quran menyadarkan kita supaya kita hidup lebih mulia. Tidak dengan nafsu binatang. Karena kita diberikan akal. Diberikan hati nurani dan seterusnya. Musahabah, senantiasa merasa Allah itu hadir dalam hidup kita. Itu tujuan beragama tuh begitu. Jadi kalau saya lalai gimana Ustadz? Manusiawi Pak, namanya lalai. Namanya kita manusia bukan malaikat.
Tapi dalam keadaan lalai sekalipun orang beriman akan kembali kepada Tuhannya. Karena itu Al-Quran melukiskan sifat orang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan orang yang terbebas dari dosa. Lihat bagaimana Quran menggambarkan sifat orang bertakwa, orang soleh. Dalam Quran bukan orang yang terbebas dari dosa sama sekali. Yang terbebas dari dosa itu hanya nabi. Mereka-mereka itu saja. Kita mah enggak. Wali terbebas dari dosa? Enggak juga. Bisa berdosa? Bisa. Tapi lihat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nih, muttaqin sifat-sifatnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lanjutannya nih. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Mereka-mereka yang kalau berbuat buruk, orang bertakwa itu, kalau kepleset, kalau jatuh dalam maksiat karena kelemahan dirinya, bukan karena niat membangkang kepada Tuhannya. Kalau mereka terpleset, dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah. Bertobat langsung. Jadi orang bertakwa gak mungkin korupsi kerjaannya. Kalau sekali, dua kali dia kepleset, terjatuh dalam dosa, bertobat, gak ngulangi lagi. Namanya manusia gak bisa terlepas dari dosa. Itu maksudnya menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan itu ya begitu. Waktu taat, sadar saya bisa begini karena karunia Gusti Allah. Waktu maksiat, saya sadar ini saatnya saya kembali kepada Tuhan saya. Lihat Al-Quran itu. Terangkum dalam huruf ba yang maknanya bagus sekali itu. Nah, mari sekarang kita lihat dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi Bu, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi senantiasa mengikut sertakan Tuhannya dalam tindak tanduk kehidupannya. Berkaitan dengan tema Isra Mi'raj. Saya tadi bilang, Nabi itu pernah ditinggalkan orang terkasih dua-duanya dalam 1 tahun. Ada fakta tambahan lagi Pak. Semua anak-anak Nabi, semuanya kecuali satu, semuanya wafat ketika beliau hidup. Apa nggak berat itu? Wah, kita kehilangan satu anak aja kadang-kadang bertahun-tahun masih keinget. Ini Nabi kehilangan semua anak-anaknya ketika beliau hidup. Kecuali satu putri beliau, Sayyidah Fatimah, itu wafat beberapa bulan setelah beliau wafat. Yang lainnya wafat ketika beliau masih hidup. Istrinya wafat, yang paling beliau cintai Sayyidah Khadijah bersamaan dengan pamannya yang juga beliau cintai. Ketika dunia terasa sempit, orang-orang terkasih beliau diangkat, akhirnya orang-orang kafir semakin kurang ajar. Jadi Abu Thalib ini berperan sebagai benteng Nabi di luar. Abu Jahal dan kawan-kawannya ini gak berani macam-macam karena ada Abu Thalib. Abu Thalib ini termasuk orang yang melindungi Nabi di luar rumah. Pas Abu Thalib meninggal, wah mereka semakin kurang ajar sama Nabi. Akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Di Taif beliau mendapatkan perlakuan yang tidak kalah kejam dan sadis. Di banyak riwayat disebutkan beliau datang ke Taif bersama Zaid ibn Haritha, berdua jalan kaki. Sekarang mah gampang kita kalau umroh ke Taif itu enak banget, pemandangannya indah kan? Taman buah-buahnya segar, taman pemandangannya view-nya luar biasa indah. Banyak tempat wisata, gitu kan? Dulu sejarahnya itu Taif Bu, mau ditumpahkan sama malaikat. Ketika Nabi datang ke Taif bersama pembantunya Zaid ibn Haritha, beliau datang ke sana, masyarakat di sana semuanya menolak dakwah beliau. Sampai-sampai disebutkan anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek, anak muda semuanya ngumpul di satu lokasi, melempari beliau dengan bebatuan, mencaci maki, dibilang orang gila, nggak berguna, macam-macam. Sampai-sampai beliau berteduh di bawah pohon. Ketika itulah beliau berdoa kepada Allah dan doanya diabadikan dalam banyak kitab sirah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri
Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya salam. Dalam keadaan terpojok Pak, itu malaikat datang. Dalam riwayat yang sahih, Jibril datang, ya Muhammad, laqad ba'athani ilaika rabbuk. Tuhanmu telah mengutusku untukmu, wahai Muhammad. Wahada malakul jibal, ini ada malaikat penjaga gunung, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril gak tega melihat sahabat dekatnya Nabi Muhammad dalam keadaan dihina, disiksa, dicaci maki sedemikian tragis. Ngasih pertolongan malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada malakul jibal litamuroni bima syi'ta. Ini Muhammad, malaikat penjaga gunung, Allah mengutusnya untukmu supaya kamu perintahkan apa saja. Kemudian malaikat penjaga gunung, malakul jibal ini mengucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah. Ana malakul jibal, aku malaikat penjaga gunung. Wa qad ba'athani ilaika rabbuk litamurani amrak. Tuhanmu telah mengutusku kepadamu agar engkau memerintahkanku wahai utusan Allah. In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain fa'al. Kalau engkau mau wahai utusan Allah, aku tumpahkan 2 gunung Taif ini kepada mereka, akan aku lakukan. Ini Nabi dikasih kesempatan Pak. Ini kan orang udah pada kurang ajar, udah keterlaluan. Melebihi kekurang ajaran orang-orang Mekah. Orang-orang Taif itu kurang ajarnya luar biasa. Ditawari sama malaikat, mau nggak itu 2 gunung Taif ditumplekin ke mereka, hancur semuanya. Bisa. Nabi kalau ngomong naam, ya langsung hancur itu Taif. Gak bakal ada Taif namanya. Gak bakal kita kalau umrah bisa rekreasi ke Taif. Gak bakal bisa. Kalau Nabi mengiyakan permintaan atau tawaran malaikat penjaga gunung itu. Tahu nggak jawaban Rasulullah itu apa? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap wahai malaikat, Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka sosok-sosok yang akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Jadi Nabi itu nggak pendendam Pak. Dalam saat terpojok sekalipun, Nabi itu akhlaknya ditawari sama malaikat mau dihancurkan itu orang satu kota, beliau nggak mau. Harapannya apa katanya? Berharap nanti itu orang-orang melahirkan manusia-manusia, minimal ada satulah yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebarkan Islam. Subhanallah, gara-gara welas asihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak bisa saksikan Taif seindah apa kota itu sekarang. Karena kemurahan hati beliau. Kemurahan hati beliau. Lihat dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha rahman. Kata Rahman terambil dari kata Rahmah. Begitu juga dengan kata Rahim. Dan satu-satunya Nabi di dunia ini yang dalam Quran disebut sebagai rahmat. Rahmat, bukan pembawa rahmat, tapi rahmat itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Bapak tahu apa yang terjadi setelah dari Taif itu? Beliau disiksa, terjatuh, terkucilkan, diintimidasi, macam-macam. Barulah terjadi peristiwa yang agung dalam hidup beliau. Bumi terasa sempit, orang-orang memusuhi dari berbagai penjuru. Allah berikan karunia besar yang tidak pernah diberikan kepada nabi manapun. Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke satu tempat, dan tempat ini gak pernah didatangi oleh makhluk apapun. Mau itu nabi, mau itu malaikat, gak ada yang bisa datang ke tempat itu. Namanya Sidratul Muntaha. Beliau di Mi'rajkan, Isra Mi'raj itu terjadi setelah apa? Setelah beliau menderita dan mengalami kepedihan hidup. Pelajarannya apa Pak? Kita ini orang beriman, kalau merasa punya banyak ujian, gak usah pesimis, gak usah putus asa. Itulah sunnah kehidupan yang Allah berikan kepada orang-orang terkasihnya.
Waktu kita menerima penderitaan, yakin Allah akan memberikan kebahagiaan. Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya menderita, kehilangan orang-orang terkasih, tiba-tiba dimuliakan dengan sesuatu yang sangat agung, yang gak bisa dialami oleh manusia manapun. Artinya apa? Anugerah yang besar itu seringkali datang ketika musibah dan ujian yang tidak kecil. Musibah yang besar itu bukan alasan membuat kita putus asa. Musibah yang besar kalau ditatap dengan keimanan yang jujur itu membuat kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala dan ganjaran berlimpah untuk hamba-hamba yang mengharap kepadanya. Subhanallah. Lihat bagaimana Al-Quran, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengejawantahkan ajaran Al-Quran memberikan cerminan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu ya? Panitia, halo? Mana panitia ini? Masih ada waktu? 15 menit, 15 menit masih banyak. Ibu, asal ibu tahu, ini harus diketahui oleh semua muslim. Kita ini bisa oleh Allah ditakdirkan sebagai umat Nabi yang lain. Bisa Pak? Kita jadi umatnya Nabi Musa misalnya. Bisa aja. Emang kenapa masalahnya? Kalau Allah pengen kita jadi umatnya Nabi Adam misalnya. Bisa aja. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Bisa aja Pak. Sadarilah Bapak Ibu semuanya dan mari kita tumbuhkan kesadaran ini. Kita dipilih oleh Allah menjadi umat dari imamnya para nabi. Imamnya para nabi. Sampai di alam akhirat nanti, karena umat ini saking mulianya dimuliakan oleh Allah, waktu kita menyeberang sirat, yang kalau kita masuk surga nanti kan ditimbang setelah penimbangan amal Pak. Setelah amal ditimbang, diputuskan vonis, ini ahli surga, ini ahli neraka, ini amal baiknya banyak, ini amal baiknya sedikit, ini amal baiknya banyak, masuk neraka dan seterusnya. Setiap manusia wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kata Al-Quran, semua kamu itu akan melewati sirat itu. Itu putusan yang gak bisa diingkari lagi. Wa nunajjil ladzina taqaw. Tapi Al-Quran mengatakan wa nunajjil ladzina taqaw, dan kami akan menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Alladzina taqaw, yang bertakwa, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya umat ini Pak, nanti di sirat itu ketika semua manusia menyeberang, yang pertama kali, yang paling depan menyeberang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak tahu di belakangnya ada siapa? Di belakangnya ada Sayyidah Fatimah, putri beliau. Putri beliau ini saking istimewanya, ketika putri beliau ini lewat, semua malaikat, semua makhluk, jin, manusia disuruh nunduk semuanya. Begini. Fatimah putri Muhammad mau lewat. Masya Allah, putri diistimewakan. Dan saya mau bilang, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu hidupnya jauh dari kata layak, versi orang zaman sekarang. Hidupnya prihatin sekali. Kadang-kadang saking sempitnya rumah mereka itu, kadang-kadang kakinya Sayyidah Fatimah itu ketika selonjoran di kaki Sayyidina Ali. Itu dalam riwayat dikatakan begitu. Itu putri Nabi. Ya Allah ya Karim. Putri makhluk kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya kayak begitu. Pernah suatu ketika datang orang fakir ke rumah Sayyidina Ali, ada sebongkah roti. Roti ini tadinya mau dimakan, tapi kalau beliau makan, beliau nggak bisa sedekah. Akhirnya apa? Roti ini diinfakkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Sayyidina Ali itu begitu. Itu menantu Nabi Pak. Makanya kita kalau hidup melarat-melarat dikit, nggak usah banyak mengeluh lah. Saya juga pernah melewati masa-masa itu. Pada akhirnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaran kita. Setelah Sayyidah Fatimah baru disusul sahabat-sahabat kita ini Pak, yang bukan siapa-siapa ini, yang amalan kita sedikit ini, asalkan mati dengan keimanan ya. Mati dengan keimanan. Makanya semaksiat apapun kita jangan sampai lepas iman itu. Kan itu tiket utama menuju surga. Jangan sampai hilang dalam hati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mati dengan itu, nanti pas nyebrang itu kita paling depan. Bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dan umatnya yang terdahulu itu di belakang Pak. Ya salam. Berarti ini bukan umat biasa.
Ini kita dapat keistimewaan yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ringkasan agama Islam. Kalau disebut kata Islam, tolong ringkaskan Ustadz Islam dalam satu kata. Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada jawaban lain. Emang itu. Kenyataannya begitu. Mau tahu bagaimana Rahman Rahimnya Allah? Lihat kehidupan Nabi itu. Mau tahu bagaimana sifat-sifat Allah kalau mewujud dalam diri manusia, minimal kayak gitu tuh, bisa dicerminan. Mau tahu Quran kalau berjalan di muka bumi kayak gimana? Lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bahkan menyebut nama Nabi kadang-kadang dengan kata din. Din itu artinya agama. Mana ayatnya? Minal ladina hadu haramna la. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna alladziina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira am lahum nasibun minal mulki fa idza la yatuna nasa naqira am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli. Di satu ayat Nabi itu disebut dengan kata annas. Tahu nggak terjemahan nas itu apa, Pak? Manusia banyak. Kata annas itu bentuk jamak, artinya orang banyak. Nabi dalam Quran disebutnya itu dengan sebutan annas. Annas dalam ayat ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa satu orang disebutnya dengan kata nas yang menunjukkan banyak orang? Karena sosok beliau itu saking tingginya derajat beliau itu, imannya, kesalehannya, makomnya itu setara dengan semua manusia sepanjang sejarah. Subhanallah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain disebut kata din, yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa ayatnya. Minal ladzina yuharrifuna al-kalima amma wadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghaira musma'i wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Baca kitab tafsir, Pak. Itu ayat itu. Wa ta'nan fid din. Din dalam ayat itu yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal makna din itu adalah agama. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah ta'nan fid din, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu mencela agama. Agama ini maksud di sini maksudnya mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tingginya derajat beliau sampai-sampai Al-Qur'an melukiskan agama itu ya Rasulullah itu. Berarti begitu apa? Kalau kita mau menjadi hamba yang betul-betul punya kedudukan istimewa, tadi kita katakan ringkasan Quran ada dalam basmalah, basmalah ada dalam ba itu diantara maknanya 1, 2, 3. Sekarang Pak, ada sebagian ulama berpendapat ba dalam basmalah itu adalah simbol yang menunjuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita bicara siapa yang kehambaannya paling jujur, paling tulus di hadapan Tuhannya. Kalau kita bertanya siapa hamba yang paling pandai melibatkan nama Tuhannya dalam kehidupannya. Al-musahabah, al-isti'anah. Siapa hamba yang paling bisa mencerminkan ketundukan sejati kepada Tuhannya. Jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau hidup lebih baik, kalau kita punya anak-anak kita pengen tumbuh dengan mental yang baik, cara berpikir yang baik, agamanya baik, ajari ibu, bapak, ajari di rumah sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak ke majelis zikir, majelis sholawat, datengin tuh ulama-ulama yang soleh, minta doanya. Itu pewaris-pewarisnya Nabi. Ajak mereka berziarah baik kepada yang masih hidup maupun kepada yang sudah meninggal. Karena yang meninggal itu hidup, Pak. Dalam agama kita orang meninggal itu nggak mati dalam arti terputus hidupnya, enggak. Mereka hidup di alam namanya alam barzakh. Hidup. Kalau kita ngomong assalamualaikum ya waliyallah, mereka mendengar atau enggak? Mendengar. Mereka hidup. Mereka itu hidup. Mati itu dalam akidah Islam bukan ketiadaan. Mati itu artinya pemutus dari satu alam ke alam yang lain. Kita pindah doang. Pindah kamar. Ini namanya kamar dunia. Dipindahin ke kamar namanya barzakh.
Hidup apa enggak? Ya hidup. Siapa yang bilang kalau orang mati selesai hidupnya? Dia selesai hidupnya di alam dunia. Tapi enggak selesai hidupnya karena itu masih berjalan menuju alam akhirat sana. Ajari Pak, anak-anak kita itu supaya cinta sama nabinya, sholawatan, baca sirah. Kalau nggak bisa ngebacain, suruh tonton YouTube yang benar. Banyak kok itu ustadz-ustadz yang menjelaskan sirah Nabi itu, dengerin ke anaknya Pak. Anak-anak kita rusak mentalnya. Jangankan anak-anak, yang tua-tuanya juga rusak mentalnya itu. Karena nggak mengenal dan nggak mencintai nabinya itu. Lihat, kalau kita mau beragama dengan baik, Quran ngasih panduan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salam. Nama Rasulullah itu ada dalam lipatan-lipatan Al-Quran kalau kita sadar. Karena kalau kita lihat, mau tahu Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kayak gimana Ustadz Allah Maha Pengasih itu? Ya lihat aja kehidupan Nabi Muhammad itu kalau pengen tahu. Tentu kasih sayang Allah nggak sama dengan kasih sayang beliau. Kasih sayang Allah nggak tergambarkan. Tapi kalau mau tahu minimal sedikit. Dari rahmat Allah itu, lihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wah ini kalau dibahas panjang Pak urusannya Pak. Kalau dibahas panjang urusannya. Walhasil pesan penting yang harus kita sampaikan dan kita tanamkan dalam hati kita. Mari kita keluar dari ruangan ini. Pesan untuk saya, pesan untuk bapak-bapak semuanya. Jadilah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus menerus belajar menanamkan kecintaan mendalam kepada beliau, karena kabar gembiranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dibangkitkan bersama sosok yang dia cintai. Pernah ada orang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, Rasulullah hari kiamat kapan datangnya? Nabi nggak menjawab pertanyaan itu Pak. Nabi nanya balik, wa ma'adattalaha, kamu nyiapin apa buat hari kiamat itu? Jawaban sahabat ini, ma'adattulaha min kathiri sholatin wala siyamin wala sadaqah. Aku nggak banyak sholat ya Rasulullah, nggak banyak puasa, nggak banyak sedekah. Illa annani uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jawaban Nabi. Lihat, orang ini hanya punya modal, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan udah sepaket Pak. Kalau udah cinta sama Allah Rasulnya, udah pasti cinta sama ulama-ulama yang mewarisi ajarannya. Ajari itu anak-anaknya. Cinta sama ulama yang beneran ulama loh ya. Jangan ulama-ulama yang kayak gitu tuh. Kiai-kiai yang gak beres itu kayak gitu tuh. Ulama yang beneran ulama. Ajari itu Pak. Sekali orang sudah mencintai, cintanya yang jujur loh ya, bukan yang pura-pura. Dan cinta itu gak cuma cium tangan Pak, cium tangan saya cinta mahabbah sama kiai, bukan cuma itu cinta itu soal hati, hanya dia yang tahu, bener gak dia cinta sama ulama itu. Kalau anak ibu sudah punya itu dalam hati, percaya dah sama saya, itu sulit Bu, terjatuh dalam pergaulan bebas itu sulit Bu, karena dalam hatinya udah ada cahaya. Cahaya itu gak akan bisa menyatu dengan kegelapan. Kalau cahaya sudah terang, kegelapan gak akan masuk. Ibu pengen anak ibu terjaga dari pergaulan yang aneh-aneh. Tanamin dari sekarang tuh kecintaan itu. Disuruh sholat, bener disuruh sholat. Tapi jangan lupa, sholat buat apa itu? Sholat supaya kamu gak disiksa Nak. Bukan cuma begitu Bu, ajarinnya. Ajari anak-anaknya. Nak, kita sholat karena ini wujud terima kasih kita sama Allah Nak. Allah yang ngasih kita kehidupan. Kamu dikasih uang sama orang lain, dikasih santunan, dikasih uang, dikasih pakaian. Masa gak mau terima kasih? Salat, Allahu Akbar, ruku, sujud. Itu terima kasih kita Nak kepada Tuhan kita. Kayak gitu supaya anak cinta sama Tuhannya. Nabi memberikan kabar gembira. Kamu anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan dibangkitkan dengan sosok yang kamu cintai. Dan mudah-mudahan kita semua dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna asbahna nusyiduk wa nusyidu hamalat arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah. La ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha
ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذنوبنا وتكفر سيئاتنا وتقضي حوائجنا وأن تبارك في أعمارنا وفي أعمالنا وأن ترزقنا الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وارزقنا صحبته ومرافقته يوم القيامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.